Indonesia. Indonesia. Golkar. Golkar. Menang, menang, menang. Samsul Sidi. Guntur Dadi. Samsul Sidi. Guntur Dadi. Terima kasih. DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap menyampaikan statementnya bahwa terkait pertemuan kader-kader Partai Golkar di salah satu hotel yang mendukung di luar dari ketentuan rekomendasi dalam Pilkada 2024 untuk pasangan Samsul Sindi, kader-kader Partai Golkar yang menyelenggarakan kegiatan di salah satu hotel di Cilacap itu adalah pertemuan ilegal, saudara. Inilah potret Pilkada 2024 untuk saudara. Jadi saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan teman-teman terdahulu. Yang pertama bahwa jelas menjadi catatan dan perlu digarisbawahi kegiatan tadi di salah satu hotel adalah kegiatan yang ilegal. Ya, apakah itu berizin atau tidak kita juga tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilegal internal. Teman-teman tadi yang menggunakan baju kuning Golkar, menggunakan bendera-bendera Golkar, bahkan mampang foto ketua umum sudah bertentangan dengan SK yang ada. Tidak mungkin seorang ketua umum setelah memberikan tanda tangan ini kepada Mas Samsul dan Mas Sindi untuk mengikuti Pilkada 2024, ujuk-ujuk beralih mendukung pasangan lain, partai lain. Artinya ini siapapun tadi yang menjadi motornya adalah melakukan pembodohan terhadap kader-kader Golkar di bawah. Dan saya pikir, menurut saya, bukan hanya melakukan pembodohan, tetapi kegiatan tadi dilakukan oleh figur yang bodoh. Itu saja. Golkar Cilacap ini menang Pilkada 2 kali, Pak, dalam sejarah historinya. Nah, tentunya dengan adanya badai terpaan kader Golkar yang pada hari ini melaksanakan menggarisbawahi apa yang disampaikan sekretaris, kegiatan ilegal, bukan kegiatan DPD Partai Golkar. Tentunya ini apakah ini akan menjadi tantangan bagi DPD Partai Golkar dalam memenangkan Pilkada di 2024 ini, Pak? Kalau menurut saya itu hal dinamika politik. Bagi kami itu terus terang aja kami solid, semangat, ya itu kan kepentingan mereka. Tapi kami juga kepentingan organisasi punya. Jadi nggak terpengaruh terkait. Kami tetap fokus untuk memenangkan yang sudah direkomendasi satu komando yang memenangkan Samsul sama Sindi. Tidak akan terganggu untuk Pilkada 2024. Insya Allah, kami menganggap itu hal biasa aja mungkin. Ya, kita Golkar partai besar demokratis kok. Jadi hal-hal seperti itu akan terjadi. Dan waktu kita kemarin memenangkan 2 kali juga, ya banyak sih hal-hal seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak, untuk kader yang membelot ini Pak mempertegas lagi, jadi apakah nanti sanksi terberat, apakah ada pemecatan atau seperti apa Pak? Terima kasih teman-teman wartawan. Saya Muhammad Nabawi, bidang hukum Partai Golkar Cilacap. Berkaitan pemecatan, pertama kita sudah punya fakta. Video yang beredar disertai dengan narasi-narasi mendukung bakal calon wakil bupati tertentu. Itu fakta, itu bukti yang kita jadikan petunjuk untuk melakukan mekanisme pemberian sanksi. Golkar punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, juga ada tim etik. DPD Golkar Cilacap hanya mengusulkan kepada DPP melalui DPD provinsi untuk orang-orang yang terlibat dalam video tadi untuk diberikan sanksi. Oleh karena demikian, keputusan sanksi itu bukan di DPD Partai Golkar Cilacap, tapi di DPP. Demikian. Tapi maksudnya tetap ada sanksi terberat sampai pemecatan, Pak? Ya,
kita tunggu saja nanti hasil dari Dewan Etik dari DPP seperti apa. Gitu. Cukup, Pak. Tapi intinya begini, bahwa memang sanksi terberat adalah pemecatan. Kalau itu nanti dianggap sebagai pelanggaran berat. Kami hanya berhak, DPD hanya berhak mengusulkan kepada DPP melalui DPD. Dari itu nanti dikaji oleh DPP sampai akhirnya mengambil satu keputusan sikap apa, sanksi apa yang akan diberikan kepada kader yang tidak mengikuti kebijakan atau keputusan DPP. Demikian. Pak, ini sikap dari Partai Golkar terkait dengan adanya deklarasi untuk Pak Awaludin Muri ini Pak dari kader Golkar, seperti apa Pak ini Pak? Ya, terima kasih kepada teman-teman wartawan. Jadi sikap Partai Golkar sebenarnya sudah jelas bahwa DPP Partai Golkar itu sudah memberikan surat keputusan rekomendasi kepada pasangan Mas Samsul dan Mas Indi sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Itu tertuang pada surat keputusan yang saya pegang ini. Ini surat keputusan dari DPP Partai Golkar ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Ini tanda tangannya basah. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit dan bisa saya bacakan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya surat keputusan nomor SK 722 DPP _Golkar _7 Romawi _2024 tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam rangka mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2024. Dan di sini memutuskan bahwa keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam rangka mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2024 ada beberapa poin, ada 6 poin. Poin yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Saudara Syamsul Aulia Rahman sebagai calon bupati Kabupaten Cilacap dan Saudara Sidi Syakir SIP MSI sebagai calon wakil bupati Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar pada Pilkada serentak 2024. Dan ada poin keempat, isinya keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar. Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Itu nanti barangkali misalkan teman-teman wartawan ini membutuhkan dan ingin mendokumentasikan, boleh, kami persilakan. Gitu. Jadi jelas Golkar sudah memutuskan calon bupati dan wakil bupati Mas Syamsul dan Mas Indi. Ini ditandatangani Jakarta 25 Juli 2024. Ketua Umum Erlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Ludwig Paulus, ditandatangani basah dan capnya juga basah. Gitu. Pak, tadi dikatakan akan diberikan sanksi. Nah, itu sanksi apa yang diberikan? Dari yang ringan atau langsung ke yang paling tegas? Yang jelas mekanisme itu nanti kan kita sampaikan juga ke DPP, nanti ada Dewan Etik dan segala macam, itu nanti memutuskan juga ada DPP. Jelas seperti itu. Kita mematuhi peraturan organisasi yang ada. Gitu. Terima kasih. Mungkin terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa sanksi itu jelas tadi sudah disampaikan bahwa di Partai Golkar itu ada istilahnya kode etik, ya. Jadi nanti ya ada mekanismenya dan nanti dari partai ya
ini akan menyampaikan ke DPP pusat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan adanya kemarin deklarasi, ya, saya kira maaf dari Partai Golkar, baik organisasi pendiri dan yang dirikan, bahkan dari isiannya kepengurusan DPD bahkan sampai ke bawah, Timdes, saya kira komit satu komando. Sanksi yang terberat mungkin nanti kalau betul-betul terbukti, ya, ini yang memutuskan itu kan DPP, ya kan, itu karena maaf mungkin yang kami lihat barangkali itu mungkin tadi pagi barangkali itu memang kita lihat itu istilahnya mayoritas itu kan bukan pengurus partai. Jadi dia memakai forum atau identitas Partai Golkar. Tadi disayangkan memakai identitas Partai Golkar dengan deklarasi kader Golkar. Ini menunjukkan ketidakharmonisan dari Golkar sendiri. Ini sikap dari Golkar sendiri gimana, Pak? Ya, jadi gini, kalau acara tadi juga kan di luar agenda resmi dari DPD juga Partai Golkar ataupun yang sudah terjadwalkan. Ini kita sama sekali tidak tahu. Jadi kami anggap ini apa? Mungkin mohon maaf, kegiatan ilegal kan seperti itu. Dan di situ juga ada bendera Partai Golkar, mungkin juga ada foto umum Pak Erlangga Hartarto kan ada gambarnya di situ di belakang. Jadi kegiatan yang tadi kita pastikan bukan kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan oleh DPD 2 Partai Golkar. Seperti itu. Pak, tadi saat deklarasi ada pertanyaan, ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak diajak untuk ajak rapat atau diajak untuk memilih Samsul Cindy. Apa itu benar, Pak, tadi, Pak? Jadi gini, kita pada saat mengusulkan nama ketua DPD itu kita laksanakan rapat pleno. Ada rapat pleno, semua pengurus rapat pleno terbatas. Ini kita undang beberapa pengurus, terutama para wakil ketua, semua kita undang. Jadi ya, tapi ada yang tidak berangkat, jadi mungkin yang tidak tahu kan seperti itu. Jadi yang jelas semua sudah kita sampaikan juga, dan pada saat perjalanan kita ke Jakarta dan mungkin juga sebenarnya sudah tahu lah ada rekomendasi dari DPP Partai Golkar sudah jelas juga. Jadi ya kalau bisa sampai nggak tahu ya kita ya nggak masalah lah kalau ada statement seperti itu. Pak, bukannya mereka kader mempunyai masa Pak sendiri, apa tidak menjadikan khawatir untuk Partai Golkar sendiri? Oh, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Di bawah kalau ada satu komando mesti akan punya fanatisme tinggi. Di hari-harinya dia akan berhitung final. Silakan aja, kita nanti akan saling membuktikan hal ini, dan kami tidak akan membenci mereka, tapi justru kami sayang mereka. Makasih. Tambahan dikit bahwa jadi pengurus dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa BUMDes, ini Pak Asul juga sampaikan, ini solid ingin memenangkan Mas Sidi menjadi pasangan Mas Asul. Jadi kesolidan ini kita yakin semuanya kita akan berpengaruh sedikit pun terhadap kejadian yang Pak. Seperti itu. Golkar itu solid dari tingkat kabupaten sampai tingkat bawah. Silakan Pak Aslam sampaikan, karena Pak Aslam ini sebagai ketua Pak Guyuban PK Kabupaten Cilacap. Monggo Pak Aslam. Terima kasih waktunya. Saya Aslam Wakil Ketua Bidang OKK sekaligus Ketua Paguyuban PK Kabupaten Cilacap. Saya selaku yang dituakan di Paguyuban tentunya sudah bertekad bulat dengan teman-teman PK Kabupaten Cilacap menyatakan
ingin memenangkan pasangan Samsul Sindi Satir. Dan terbukti kemarin pada hari Minggu di tempat kami telah dinyatakan deklarasi tentang pernyataan sikap dari teman-teman PKS Kabupaten Cilacap atas dukungan terhadap Samsul dan Sindi Satir. Jadi untuk di tingkat bawah grassroots sangatlah kuat sekali tentang pasangan Samsul dan Sindi Satir. Itu yang bisa saya sampaikan. Golkar, PKB, Demokrat, tentunya PKS juga. PKS, Golkar, rekomnya menurunkan kepada Samsul Sindi. Terus Demokrat Samsul Sindi. Terus PKS besok. PSI. Pertanyaan saya, Pak, tentunya ini apakah PKB juga sama sudah menurunkan rekom juga informasinya atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, barangkali juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Jadi pasangan Mas Samsul dan Mas Sindi ini didukung PKB, Golkar, PKS, Demokrat, dan PSI, itu sekarang memberikan rekomendasi. Minggu ini insya Allah kita tunggu saja. Yang jelas minggu ini rekom dari PKS akan turun. Mungkin juga akan diberikan di Cilacap kalau nggak salah. Jadi jelas minggu ini rekom dari PKS. PKB juga informasinya akan segera karena menunggu bersama-sama dengan kabupaten kota yang lain. Karena setiap partai politik itu pasti mempunyai waktu dan mekanisme yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas rekomendasi final sudah disampaikan ke kita bahwa PKB rekomendasi akan turun untuk Samsul dan Sindi, dan PKS minggu ini akan turun rekomendasi. Iya, Pak, jika Golkar melaksanakan pemilu, koalisi Golkar melaksanakan pemilu pilkada di hari besok, tentunya Golkar lah yang akan menjadi pemenang di Kabupaten Cilacap. Karena apa? Golkar sudah rekom, artinya R1, R2 semuanya sudah mendahului. Tentunya ini dengan peristiwa ini sekali lagi saya tanyakan, apakah tidak akan menjadi tantangan yang berat bagi Partai Golkar dalam mengkonsolidasikan diri dalam Pilkada 2024? Tidak. Nggak bermakna apa-apa tadi. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Tambah power semangat. Golkar itu seksi. Sekali lagi, kalau nanti teman-teman wartawan memang memerlukan dokumentasi SK ini, boleh akan kita berikan untuk mempublikasikan. Kadang ada yang masih ragu bahwa sebenarnya rekom temenan apa harus sih, gitu kan? Ini rekom beneran. Gitu ya. Terima kasih. Satu saja finalnya adalah dengan kejadian tadi kita sekarang tahu mana kawan mana lawan, ya. Samsul Sindi. Gododadi. Samsul Sindi. Gododadi. Terima kasih. Dari Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Rudi KCN TV memberitakan.